Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, saya juga selalu berdoa untuk kekasih Tuhan agar supaya Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kekasih Tuhan dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua. Ayat ini sangat menarik untuk kita dalami. Kejadian 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita mendalami bersama-sama, yaitu perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Nah, ini yang akan kita lihat dan dalami bersama-sama. Nah, kekasih Tuhan, setelah membaca ayat tadi, saya percaya muncul pertanyaan di dalam pikiran kekasih Tuhan. Dan pertanyaan itu seperti ini: siapa itu anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia dalam ayat itu, sehingga mereka terjadi perkawinan di sana? Nah, ini menarik untuk kita dalami. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, siapa itu anak-anak Allah? Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa ahli mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Nah, kekasih Tuhan, argumentasi para ahli ini dipatahkan oleh Matius 22 ayat yang ke-30. Kita lihat ayat ini dulu. Matius 22 ayat yang ke-30 dikatakan demikian: karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini maka tidak mungkin terjadi perkawinan antara malaikat dan manusia. Oleh sebab itu, argumentasi para ahli yang tadi mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh dipatahkan oleh Matius 22 ayat yang ke-30. Jadi sudah dipatahkan oleh Matius 22 ayat yang ke-30. Nah, kita lihat selanjutnya kekasih Tuhan. Di dalam tradisi Yahudi dan juga tradisi Kristen dahulu berpendapat bahwa anak-anak Allah itu ialah malaikat-malaikat yang berdosa. Nah, itu menurut tradisi Yahudi dan tradisi Kristen dahulu. Nah, kekasih Tuhan, ada juga yang mengatakan di ayat tersebut yang tadi kita baca itu ada kata Ibrani Bene Elohim, anak-anak Allah, jelas merupakan anggota makhluk-makhluk surgawi milik Allah. Nah, ini menurut beberapa ahli lagi. Nah, tetapi kekasih Tuhan, mulai pada abad keempat, bapak-bapak gereja, pujangga gereja mengajukan penafsiran lain. Oleh karena mereka mempunyai pengertian yang lebih rohani tentang malaikat. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa anak-anak Allah itu ialah keturunan Set dan anak-anak perempuan manusia ialah keturunan Kain. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Anak-anak Allah ialah keturunan Set dan anak-anak perempuan manusia ialah keturunan Kain. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apakah benar anak-anak Allah adalah keturunan Set dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Nah, garis keturunan akan membuktikan itu. Garis keturunan Set dan garis keturunan Kain akan membuktikan itu, apakah benar anak-anak Allah adalah keturunan Set dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Kita akan lihat bersama-sama garis keturunan Kain dan garis keturunan Set. Nah, kekasih Tuhan, mari kita buktikan bersama-sama. Kita lihat dulu yang pertama, keturunan Kain. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24, kalau kita baca ayat ini bersama-sama dengan teliti, maka kita menemukan di sana bahwa Kain, garis keturunan Kain adalah keturunan yang tidak percaya Tuhan. Nah, yang sangat menarik lagi kekasih Tuhan, di dalam pembacaan Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24, ada satu nama yang menarik untuk kita lihat bersama-sama, yaitu Lamek. Lamek ini keturunan Kain. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24,
kalau kita baca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa Lamek adalah keturunan Kain yang tercatat sebagai pelaku poligami yang pertama dalam Alkitab. Nah, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Kejadian 4 ayat yang ke-19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa Lamek, keturunan Kain, adalah orang yang tercatat sebagai pelaku poligami yang pertama. Bukan hanya itu, kekasih Tuhan, tetapi Lamek juga tercatat sebagai pembunuh yang kedua setelah Kain, moyangnya. Kita semua udah tahu cerita tentang Kain. Kain membunuh adik Habel, adiknya sendiri. Nah, di dalam keturunannya, garis keturunannya, kita menemukan orang yang namanya Lamek. Dia juga melakukan pembunuhan seperti moyangnya, yaitu Kain. Dan di dalam ayat yang ke-23 sangat jelas, kekasih Tuhan. Kita lihat Kejadian 4 ayat yang ke-23. Berkata demikian. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, dari ayat ini kita menemukan Lamek membunuh 2 orang di sana. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat-sangat terbukti bahwa keturunan Kain adalah keturunan yang tidak taat kepada Tuhan, keturunan yang tidak saleh, keturunan pembunuh dan sebagainya. Jadi sangat terbukti keturunan Kain ini adalah keturunan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kekasih Tuhan, kita lihat garis keturunan Set. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24, kita baca di sana dengan teliti, maka kita menemukan bahwa garis keturunan garis keturunan Set adalah keturunan yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang percaya Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat itu, Kejadian 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24, kita menemukan satu nama, yaitu Henok. Nah, Henok adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah. Di dalam ayat yang ke-24, Kejadian 5 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini sangat jelas, kekasih Tuhan, keturunan Set adalah keturunan yang taat akan Tuhan, yang percaya Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Nah, yang menarik lagi, kekasih Tuhan, yang sangat mencolok lagi, kalau kita baca di dalam pasal 4 Kejadian dan Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal 5, maka kita menemukan di sana bahwa usia orang-orang dari keturunan Set itu dicatat, kekasih Tuhan. Usia dari keturunan Set yang saleh dicatat di dalam Kejadian 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Itu usia setiap keturunan Set itu dicatat, tetapi keturunan Kain tidak dicatat. Coba kekasih Tuhan lihat di dalam pasal 4 dan pasal ke-5. Tidak dicatat usia dari keturunan-keturunan Kain, tetapi usia dari keturunan-keturunan Z di dalam Kejadian 5 itu dicatat semuanya. Ini sangat mencolok, kekasih Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, anak-anak Allah adalah keturunan Z dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain, itu sangat terbukti. Nah, kekasih Tuhan, banyak sarjana Alkitab berpendapat bahwa pemisahan antara garis keturunan Set yang saleh dan garis keturunan Kain yang fasik menjadi merosot pada waktu itu, kendor, karena itu terjadi perkawinan di sana. Maka Kejadian 6 ayat yang kedua terjadi. Oleh karena merosot pemisahan antara keturunan Set yang saleh, yang takut akan Tuhan, dengan keturunan Kain yang fasik. Nah, terjadi pergaulan campur di sana. Mereka hidup tidak lagi berpisah.
Oleh karena itu, perkawinan terjadi di sana. Kejadian 6 ayat yang kedua terjadi di sana. Nah, pemisahan tidak ada lagi antara keturunan Set dan keturunan Kain. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu terjadi perkawinan di sana. Nah, kita lihat selanjutnya, kekasih Tuhan. Selama ada perpisahan, maka garis keturunan Set akan menghasilkan orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, seperti Henokh dan sebagainya. Nah, Henokh seperti itu karena belum ada, mereka masih berpisah, tidak boleh bergaul antara keturunan Set dengan keturunan Kain yang fasik dan keturunan Set yang saleh. Nah, setelah tidak ada lagi pemisahan, maka terjadilah perkawinan tadi. Nah, kekasih Tuhan, selama ada perpisahan, maka garis keturunan Set itu selalu menghasilkan orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi setelah dimulai perkawinan campur yang tadi dan pemisahan itu menjadi kendor, tidak ada lagi pemisahan, maka mengakibatkan kecenderungan hati manusia itu menjadi jahat, kekasih Tuhan. Oleh karena tidak ada lagi pemisahan dan kawin campur antara keturunan Set dengan keturunan Kain, oleh sebab itu kecenderungan hati manusia itu mulai menjadi jahat. Nah, kita lihat itu di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Kita lihat ayat ini, Kejadian 6 ayat yang kelima, dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan, nah setelah perkawinan campur itu terjadi, nah ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat jelas. Nah, ayat ini, Kejadian 6 ayat yang kelima ini adalah dampak dari perkawinan campur tadi antara keturunan Set dengan keturunan Kain, antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia itu, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Nah, ayat yang Kejadian 6 ayat yang kelima ini merupakan dampak dari perkawinan campur. Hati manusia menjadi jahat, kecenderungannya menjadi jahat. Nah, kekasih Tuhan, ayat Kejadian 6 ayat yang kelima itu sudah menunjukkan benar-benar dampak dari perkawinan campuran. Nah, antara keturunan Set dan keturunan Kain. Nah, kekasih Tuhan, jadi kita melihat bersama-sama, kekasih Tuhan, perkawinan itu terjadi karena keturunan Set berjalan, berdiri, dan duduk dalam kumpulan orang-orang keturunan Kain yang menerima kutuk dari Tuhan. Tahu nggak saudara, keturunan Kain itu dikutuk sama Tuhan. Kekasih Tuhan bisa lihat itu di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-11. Itu sangat jelas bahwa keturunan Kain itu dikutuk sama Tuhan. Oleh sebab itu dari awal Tuhan ingin agar supaya keturunan Z itu dipisah dengan keturunan Kain yang fasik, yang tidak percaya Tuhan. Tetapi karena ada terjadi merosot perpisahan itu, pemisahan itu, oleh sebab itu terjadi perkawinan campur tadi. Nah, kekasih Tuhan, jadi keturunan Z ini mereka mulai bergaul, berjalan, berdiri, duduk bersama-sama dengan orang-orang keturunan Kain. Oleh sebab itu kawin campur ini terjadi dan mengakibatkan kecenderungan hati manusia pada waktu itu menjadi jahat. Nah, kekasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kisah ini. Nah, pelajaran yang harus kita renungkan dari Kejadian 6 ayat yang kedua, nah, adalah kita harus menjaga pergaulan kita sebagai anak-anak terang, terutama anak-anak muda yang lagi mencari pasangan hidup. Ini sangat penting, kekasih Tuhan. Jaga pergaulan kita, karena kalau kita salah bergaul, maka terjadilah seperti yang terjadi di dalam pergaulan Set, keturunan Set, dan pergaulan keturunan Kain akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan bermain api, nanti terbakar. Kekasih Tuhan, terang tidak bisa disatukan dengan gelap.
Tidak bisa. Nah, bagi yang belum menikah, ingat baik-baik kekasih Tuhan. Anak-anak terang, orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak bisa disatukan dengan anak-anak gelap, yaitu orang-orang yang belum percaya Kristus. Kita harus benar-benar sama-sama percaya Kristus, baru bisa disatukan di dalam pernikahan. Nah, ini yang terjadi. Jangan sampai kisah perkawinan anak-anak Set, keturunan Set dengan keturunan Kain terjadi dalam hidup kita. Nah, terang dan gelap disatukan di sana. Oleh sebab itu, kecenderungan hati manusia itu menjadi jahat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Anak-anak terang tidak bisa disatukan dengan anak-anak gelap. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak bisa disatukan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 sangat jelas dikatakan di sana. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat disatukan dengan gelap? Nah, sangat jelas kekasih Tuhan. Dan juga di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi kata sepadan. Nah, kekasih Tuhan, baik di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 itu sangat jelas Tuhan melarang agar supaya anak-anak terang, anak-anak Tuhan itu disatukan dalam perkawinan dengan anak-anak gelap, anak-anak yang di luar Tuhan. Itu sangat jelas. Dan juga di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 itu sangat jelas. Kita harus cari pasangan yang sepadan. Nah, sepadan di sini yang pertama kita harus lihat yaitu seiman, sama-sama percaya Tuhan. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi kekasih Tuhan, untuk menjaga dengan siapa kita bergaul, maka marilah kita perhatikan dan renungkan Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nah, ini yang sangat jelas supaya jangan sampai terjadi perkawinan antara orang yang percaya, kita anak-anak terang, dengan orang yang tidak percaya, anak-anak gelap. Karena tidak ada kisahnya bahwa anak-anak terang disatukan dengan anak-anak gelap. Itu sangat dilarang Tuhan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, untuk menjaga pergaulan kita, dengan siapa kita harus bergaul, maka kita lihat dulu dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini sangat menarik kekasih Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak duduk. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita tidak memperhatikan pergaulan kita. Kita harus jaga pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, maka kita harus memperhatikan ayat ini. Jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan kita berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ini yang diinginkan Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kita harus dekat dengan orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita jaga pergaulan kita. Tuhan tidak mengizinkan perkawinan campuran atau perkawinan beda iman terjadi dalam kekristenan. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Dan juga bukan hanya Kristen, kekasih Tuhan, agama-agama lain pun tidak menginginkan itu terjadi. Harus terjadi satu iman, baru pernikahan itu bisa terjadi. Di negara kita pun melarang hal itu. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kalau mau melakukan perkawinan,
maka harus seiman, baru itu bisa terjadi. Karena kalau tidak seiman, itu sangat dilarang oleh Tuhan di dalam kekristenan. Nah, kekasih Tuhan, janganlah kita menganggap enteng pergaulan kita dengan dunia ini. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus dan kompromi dengan kejahatan dunia ini. Nah, dekatkan diri kita dengan Tuhan dan jaga pergaulan kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Saya percaya, kekasih Tuhan, kalau kita menjaga pergaulan kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik bagi kita, dan Tuhan akan menjaga setiap langkah kita. Kalau kita dekatkan diri kita selalu dengan Tuhan, jaga pergaulan kita, maka disitulah Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.